Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi. Kami sampaikan terima kasih kepada semua petugas liturgi yang telah melayani kita dalam ibadah syukuran launching pemberdayaan Gemit melalui YAO, syukuran dapur MBG, dan peletakan batu pertama pembangunan Argo Park Yayasan Alpha Omega. Mendengarkan laporan panitia pada Bapak Pendeta Alfred Waangsir MSI, dipersilahkan. Dalam sukacita bersama di hari ini, yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan hal ini Bapak Sumiasa Doma, yang kami hormati Ketua Majelis Gemit, Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dirut Politani, Rektor KW dalam hal ini yang mewakili Bapak Pendeta, pimpinan Yayasan Maritim Pulau Bermuara Nusantara, pimpinan TLM, pimpinan Global Katalis, Bapak Ibu Ketua Majelis Klasis, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Camat Kupang Tengah, Bapak Kepala Desa Mata Air Arus, Bapak Kapolsek Kupang Tengah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sikapnya semua hadirin yang kami hormati. Yang pertama pendahuluan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya sehingga kita semua hadir di tempat ini untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan launching program pemberdayaan Gemit melalui Yayasan Alpha Omega, dan kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Alpha Omega Tarus, Desa Mata Air, kilometer 13, Kabupaten Kupang, pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2020. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya membangkitkan kembali semangat pemberdayaan gereja dan masyarakat, sekaligus menjadi momentum awal bagi Yayasan Alpha Omega untuk berdiri tegak secara mandiri, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada bantuan donor eksternal. Yang kedua, maksud dan tujuan launching. Maksud dari kegiatan ini adalah yang pertama, memperkenalkan dan memulai pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang akan dilakukan oleh Yayasan Alpha Omega Gemit. Yang kedua, menjalin sinergi antara gereja, pemerintah daerah, lembaga donor, serta mitra strategis Yayasan Maritim Pulau Bermuara Nusantara, Yayasan TLM dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana Yayasan Alpha Omega turut serta dalam mendukung visi misi Gemit untuk menciptakan kemandirian gereja dan jemaat. Yang keempat, meresmikan telah siap beroperasi dapur makanan bergizi sebagai salah satu program prioritas dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan dan gizi anak-anak sekolah. Sebagaimana kita bersama saat ini, banyak yayasan pemberdayaan mengalami pasang surut, termasuk Yayasan Alpha Omega. Hal ini disebabkan oleh berbagai pembatasan dan perubahan regulasi dari pihak donatur luar negeri. Menghadapi situasi itulah Majelis Sinode Gemit memberikan penugasan khusus kepada Yayasan Alpha Omega untuk bangkit kembali dengan menekankan prinsip kemandirian sebagai fondasi utama pengembangan program pemberdayaan. Yang ketiga, sumber dana dan program yang dilaunching. Dana yang digunakan dalam rangkaian program ini berasal dari bantuan Sinode Gemit, pendanaan Yayasan Alpha Omega Gemit. Program yang dilaunching, yang pertama, program pemberdayaan di 4 kabupaten. Wilayah sasaran masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Flores Timur dengan nilai investasi 1,8 miliar rupiah, kerjasama dengan Asbuk dan Humanis yang didanai oleh Bank DBS Singapura. Tujuan, penguatan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan, pembinaan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, dapur makanan bergizi, kerjasama dengan Badan Gizi Nasional serta Yayasan Maritim Pulau Bermuara Nusantara. Wilayah sasaran 12 sekolah di Kabupaten Kupang, jumlah siswa yang dilayani 3.000 siswa. Dana operasional tahunan 10,5 miliar rupiah.
Tujuan mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sekolah serta menjadi pusat produksi makanan bergizi yang berkelanjutan. Yang ketiga, Agropark. Kerjasama dengan Yayasan TLM dan Konsultan Agrowisata Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Komponen kolam renang anak dan dewasa, kafe, restoran, camping ground, playground. Nilai investasi 7 miliar rupiah. Tujuan sebagai pusat ekoturisme, tempat rekreasi keluarga dan sumber pendapatan yayasan. Yang keempat, peternakan ayam pedaging. Kerjasama dengan Yayasan GKI dan PT MSI Pokhan serta Yayasan TLM. Produksi saat ini 8.000 ekor per bulan atau 2 kandang. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, target produksi sebenarnya 20.000 ekor per bulan dengan penambahan 3 kandang. Nilai investasi 1,5 miliar rupiah. Tujuan memenuhi kebutuhan protein hewani untuk masyarakat umum dan dapur bergizi, serta menjadi yayasan mandiri secara ekonomi. Yang kelima, pertanian terpadu. Komoditi utama pepaya California, pisang, sayuran organik. Nilai investasi 200 juta rupiah. Mitra Pemda Kabupaten Kupang, Global Ministries, dan GKI. Tujuan meningkatkan ketahanan pangan, menyiapkan kebutuhan dapur gizi, dan memberdayakan kelompok tani lokal. Yang keenam, dukungan beasiswa, program beasiswa ke Jerman. Pembangunan asrama bagi siswa yang dipersiapkan untuk mengikuti program beasiswa dan bekerja di Jerman oleh GEMIT dan Global Catalyst. Nilai investasi 1 miliar rupiah. Tujuan menyiapkan siswa secara profesional, mengikuti seluruh tahapan persiapan beasiswa sehingga lulus seleksi akhir mengikuti pendidikan di Jerman. Total investasi untuk 6 program ini sebesar 22 miliar rupiah. Yang keempat, penutup. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena segala sesuatu yang telah direncanakan dapat terwujud berkat dukungan semua pihak. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah Provinsi NTT, Masinode GEMIT, pemerintah Kabupaten Kupang, Gereja Kristen Indonesia, Yayasan Maritim Popamora Nusantara, Global Ministries, Amerika, Yayasan TLM, Asbuk Humanis, PT MSI Pokhan, Global Catalyst, dan seluruh mitra strategis. Kami percaya bahwa melalui kerjasama yang kuat, sinergi yang harmonis, dan semangat pelayanan yang tulus bagi masyarakat, Tuhan pasti memberkati kita semua. Sebuah dengan hal itu kami mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur Provinsi NTT untuk memberikan sambutan sekaligus bersama dengan Ketua Sinode GEMIT dan Bupati Kupang memukul gong sebagai tanda dimulainya pembangunan Agropark dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Agropark, menggunting pita sebagai simbol siapnya dapur makanan bergizi. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai langkah-langkah kita dalam melayani sesama dan membangun masa depan yang lebih baik. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir kegiatan ini ada pelayanan yang kurang. Biarlah kehadiran Bapak Ibu sekalian menyempurnakannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kata bijak dari kitab tua mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Tuhan Yesus berkati dan semua pantun menutup. Jalan-jalan di Kota Kupang. Jangan lupa singgah di Yayasan Alpha Omega. Hati senang melihat pemberdayaan GEMIT. Berdoa selangit, bekerja cerdas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Joni Asadoma M. Hom. Dipersilakan.
Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Sinode Gemit, Bapak Pendeta Sem Pandi, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Saya tidak sebutkan satu persatu lagi karena sudah disebutkan oleh beberapa yang memberikan sambutan tadi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, puji Tuhan kita saat ini berada di tempat ini. Saya ini betul-betul dengan Pak Gubernur ini merasa kecolongan gitu. Gerakannya Gemit ini lebih hebat daripada ASN-ASN di provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kita tuh merasa kecolongan waktu GG Mart itu di launching. Kita sedang merencanakan luar biasa yang namanya NTT Mart. Sedang dalam proses perencanaan, tiba-tiba ini launching GG Mart. Wah, saya bilang Pak Bu, ini kita kecolongan ini. Sudah duluan nih Gemit ini. Kemudian yang kedua juga ini ya, Agropark ini. Sebetulnya saya pun sedang merencanakan ya, Agropark punya saya pribadi ya. Dan tempatnya jauh lebih bagus dari ini pasti. Kalau semua bisa datang ke sana, ini semua orang bilang wow, begitu kan? Tanah sudah saya beli dari 2013, belum ada jalan di Poros Tengah itu, masih hutan di situ, orang belum ada yang mau beli di situ, kita beli. Tapi sama juga gitu, pencak silat juga. Tanah sana dan tanah sini sudah jadi ya, sampai sekarang. Tapi Gemit ini diam, tenang, tahu Jackson, pupuk orang KU. Jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Gemit. Inovasi ini penting di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di dunia yang penuh dengan keguncangan, perkembangan yang luar biasa. Dan kalau kita hanya bergerak secara linier atau konvensional, kita akan tertinggal. Kemudian, Gemit sudah menunjukkan perannya sebagai mitra pemerintah di dalam membangun ekonomi jemaat, di dalam mendukung pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, menumbuhkan fondasi di dalam mendukung pemerintah untuk membangun masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai dan masyarakat yang sejahtera. Sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh pemerintah terhadap semua lembaga-lembaga keagamaan. Tidak hanya murni memberikan pelayanan teologis kepada jemaat, pada masyarakat, tapi juga ikut berperan di dalam membangun ekonomi jemaat, mendukung pemerintah di dalam membangun perekonomian daerah. Kita berada dalam suatu kondisi ekonomi yang kurang begitu menguntungkan. Mungkin berkali-kali disampaikan bahwa defisit perdagangan kita itu 51 triliun. 51 triliun tahun 2024. Kenapa dibilang defisit perdagangan? Karena uang barang kita yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk atau yang dihasilkan. Jadi kita
kita membuat satu program yang namanya Beli NTT, itu maksudnya supaya ekonomi NTT ini tumbuh positif. Kalau sekarang kita tumbuh negatif ya, dengan adanya defisit perdagangan ini. Kita ingin di tahun-tahun mendatang defisit ini mulai kita kurangi. Walaupun tekanan ekonomi dunia ini sekarang cukup berat, yang berdampak terhadap perekonomian nasional dan juga perekonomian lokal di Nusa Tenggara Timur. Kemarin kita mendengarkan ya Presiden Amerika Donald Trump menurunkan biaya impor barang Indonesia yang masuk ke Amerika dari 32% menjadi 18%. Itu pun karena Presiden Prabowo langsung terbang ketemu Presiden Donald Trump dan bernegosiasi. Kalau sampai 32% itu diterapkan, maka perekonomian kita akan menghadapi situasi yang sangat berat. Di sana mau masuk saja bayar mahal, maka ongkos produksi pun akan naik. Maka harga jual pun akan naik. Kalau harga jual naik di sana, barang kita tidak laku di Amerika. Kalau barang kita tidak laku, maka kita tidak bisa ekspor lagi. Akhirnya itu barang itu hanya di Indonesia. Barang hanya di Indonesia, terjadi over product. Akhirnya perusahaan tidak mampu, akan banyak PHK. Ini ekosistem perekonomian seperti itu. Nah, di tengah situasi dunia seperti itu, gebrakan-gebrakan inovasi-inovasi dari Gemit ini betul-betul kami dari pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah semangat entrepreneur itu tidak boleh pat bangsa ayam. Ini sudah mulai dengan semangat yang bagus, maka tentu kami dari pemerintah mengharapkan ini terus bertahan, bahkan naik terus. Di sini ada agropark, ada MBG, nanti ada peternakan ayam, ya, apalagi Pak, ya, asrama sekolah, ya. Ini luar biasa. Dan informasi dari Bapak Ketua, ini dananya sudah siap semua ya, sudah siap. Jadi saya yakin ini akan terwujud, ini akan terrealisir. Jadi semangat harus terus menyala-nyala. Yang kedua adalah konsistensi. Ini yang kebanyakan juga kita menghadapi masalah dengan konsistensi di dalam kita melakukan berbagai usaha atau program-program dalam suatu organisasi. Bagaimana suatu program itu bisa terus berlangsung, berjalan dengan baik apapun juga hambatan atau halangannya. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan. Nah, ini bagus agropark, artinya value dari keberlanjutan itu memang menjadi roh daripada proyek ini. Keberlanjutan artinya apa yang kita olah, kita kelola sekarang ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi ini juga akan menjadi warisan bagi anak cucu kita. Ya. Dengan menjaga alam ini tetap harmonis, menjaga alam ini tetap produktif sampai kapanpun. Nah, ini yang menjadi perhatian seluruh dunia dalam upaya untuk menciptakan bumi yang berkelanjutan. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga Gemit, ya, mari kita dukung
program-program Gemit yang luar biasa ini. Mari kita berdayakan semua potensi-potensi yang ada. Tadi Pak Ketua bisik-bisik saya, kalau Pak Wagub mau ikut juga di dalam, siap juga Gemit berkolaborasi, begitu ya. Mau tanam sayur mau apa, tambah-tambah ayam, Gemit siap berkolaborasi. Nah, saya rasa panggilan ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk semua warga Gemit. Ya. Begitu juga dengan produk-produk yang dihasilkan. Ya. Mari kita mencintai produk Gemit. Jadi kalau GG Mart sudah resmi berdiri, maka warga Gemit harus belanja di GG Mart itu. Nah, kalau tidak ada barang di GG Mart, baru kita cari di mart-mart yang lain. Maka GG Mart ini pasti akan maju. Ya. Ini penting. Nanti kita bikin bagus-bagus, barang lengkap di situ, tapi belanja di mart-mart yang lain. Maka usaha kita nanti akan mati. Ya. Tapi kalau kita mencintai produk-produk Gemit, ya, produk-produk NTT yang dipasarkan di GG Mart, maka GG Mart akan hidup, ya. GG Mart akan bertahan dalam persaingan, bahkan lebih dari itu bisa mendapatkan profit yang cukup untuk kebaikan organisasi dan seluruh warga Gemit. Kalau Gemit ini punya dana yang cukup, bisa digunakan untuk berbagai program, termasuk program-program pendidikan yang sangat baik, ya, ke depan Gemit akan semakin kuat karena diisi oleh manusia-manusia unggul, SDM-SDM yang unggul, ya, yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, ya, yang mempunyai komitmen keimanan yang baik. Ya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, ya, sebagai warga Gemit untuk kita mencintai, ya, produk-produk Gemit. Ya. Begitu juga nanti kalau ini sudah beroperasi, ya, maka ya mau mencari tempat untuk relax, untuk refreshing, mungkin untuk kegiatan-kegiatan retreat dan sebagainya, maka saya rasa ini tempat yang baik untuk bisa kita manfaatkan. Jangan ke tempat lain, pakai ini duluan. Kalau di sini tidak ada, baru pergi di tempatnya Juni Asadomo di atas itu. Tapi di sini prioritas dulu, prioritas. Nah, ini yang perlu kita sebarkan semangat ini kepada seluruh warga Gemit, ya, agar Gemit terus bisa berkembang lagi, agar warga Gemit bisa membuat inovasi-inovasi lain, ya, inovasi-inovasi lanjutan bagi kemajuan jemaat, bagi pembangunan NTT, pembangunan bangsa dan negara. Akhirnya sekali lagi saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat kepada Bapak Ketua dan seluruh jajaran Gemit, ya, yang sudah melakukan satu karya besar di dalam membangun ekonomi jemaat, di dalam mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Doa kita ini akan terus bisa berjalan dengan baik dan bertahan selama-lamanya. Selamat untuk launching daripada proyek ini. Tuhan memberkati proyek ini dan Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sebelum kita masuk dalam launching ini, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan terlebih dahulu penyerahan buku Business Plan Agro Park Yau yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Alfred.
Nusa Tenggara Timur dan Wakil Ketua Simon Gemit. Dipersilakan. Secara simbolis kami persilahkan yang pertama Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meletakkan batu pertama. Tuhan memberkati pekerjaan dan pembangunan Agropark ini selesai pada waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berikan tepuk tangan untuk momen yang indah ini. Dalam aba-aba 3, 2, 1. Mari kita saksikan dan dengan penuh sukacita memberikan tepuk tangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.